Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua peserta pekerti Angkatan 72, selamat siang kepada semua para dosen kami. Pada siang ini kita akan mencoba mempresentasikan mengenai pentingnya rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian itu ada dua, yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik, yang merupakan panduan asesmen yang menggambarkan kriteria yang digunakan oleh dosen dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan karya dan mahasiswa itu. Selanjutnya. Untuk rubrik analitik, kami membuat dan menyusun beberapa kriteria penilaian. Yang pertama adalah kriteria penilaian berupa anamnesis, menilai pengetahuan dan juga keterampilan. Mahasiswa akan mendapatkan poin 4 jika menanyakan 7-8 poin anamnesis, mulai dari keluhan utama hingga riwayat sosial dan pekerjaan. Kemudian mendapatkan poin 3 jika menanyakan 5-6 poin, poin 2 jika menanyakan 3-4 poin, dan poin 1 jika hanya menanyakan 1-2 poin anamnesis. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk penilaian pemeriksaan fisik sama seperti kriteria pada anamnesis, dia ada 4 penilaian, di mana poin 4 jika melakukan pemeriksaan secara sistematis atau runut, mulai dari tanda vital, keadaan umum, kesadaran, pemeriksaan kepala dan leher, kemudian pemeriksaan toraks termasuk jantung dan paru, pemeriksaan abdomen, dan juga pemeriksaan ekstremitas. Sedangkan poin 3 jika hanya menyebutkan secara lengkap tetapi tidak runut, poin 2 hanya menyebutkan 4-6 poin di bawah ini, dan juga poin 1 jika hanya menyebutkan 1-3 pemeriksaannya. Selanjutnya. Untuk diagnosis kerja dan diagnosis banding juga ada 4 skor. Skor tertinggi apabila mahasiswa mampu menegakkan diagnosis kerja dengan tepat disertai dengan 2 diagnosis banding yang sesuai. Sedangkan skor 3 apabila diagnosis kerjanya tepat namun diagnosis bandingnya hanya 1. Skor 2 apabila diagnosis kerjanya tepat tapi diagnosis bandingnya tidak ada. Dan skor 1 apabila hanya dapat mengajukan 2 diagnosis banding saja tanpa diagnosis kerja yang tepat. Dalam rubrik ini kita juga mengharapkan kepada mahasiswa sekiranya dapat melakukan pemeriksaan penunjang di dalam penilaian itu, di mana ada 4 kriteria, yaitu dimampukan atau minimal 2 saran pemeriksaan penunjang yang sesuai secara bertahap, itu poin 4. Kemudian untuk poin 3 itu minimal 2 saran pemeriksaan penunjang yang sesuai tetapi tidak lengkap atau kurang lengkap. Nah, untuk poin 2-nya sendiri itu hanya 1 saran pemeriksaan penunjang yang sesuai dengan lengkap. Dan untuk poin 1 kita berikan pada hanya mampu menyebutkan atau 1 saran pemeriksaan penunjang yang sesuai tetapi kurang lengkap. Selanjutnya. Selanjutnya untuk penilaian dari tata laksana yang harus disebutkan oleh mahasiswa, kita memberikan skor 4, di mana mahasiswa harus bisa menyebutkan minimal 2, masing-masing 2 dari tata laksana medikamentosa dan juga non-medikamentosa. Itu akan mendapatkan skor maksimal 4. Sedangkan skor 3 adalah hanya mereka bisa menyebutkan minimal 1 dari tata laksana medikamentosa dan non-medikamentosa. Sedangkan untuk skor 2 dan 1, di mana mahasiswa itu tidak dapat menyebutkan tata laksana non-medikamentosanya. Selanjutnya. Untuk kriteria penilaian ke-6 berupa komunikasi dan edukasi pasien, mahasiswa mendapat skor 4 apabila bisa memberikan edukasi berupa kemungkinan diagnosis kerja dan diagnosis banding, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, rencana tata laksana dengan menggunakan bahasa awam yang mudah dipahami. Skor 3 apabila sudah menyebutkan edukasi namun cukup banyak menggunakan bahasa medis sehingga sulit dipahami oleh pasien. Skor 2 apabila hanya menyebutkan 2 poin dari edukasi tadi, dan skor 1 hanya apabila menyebutkan 1 poin dari edukasi yang tadi. Berikutnya. Kriteria penilaian selanjutnya adalah perilaku profesional. Mahasiswa akan mendapat nilai 4. Poin 4, apabila mahasiswa dapat menerapkan seluruh kaidah profesionalisme dari memperkenalkan diri hingga menjelaskan hasil pemeriksaan pada pasien atau keluarga. Akan mendapat nilai poin 3 apabila mahasiswa mampu menerapkan 3-4 kaidah profesionalisme dan dapat nilai poin
2, bila mahasiswa dapat menerapkan 2 kaidah profesionalisme dan mendapatkan poin 1 bila menerapkan 1 kaidah profesionalisme. Berikut. Silahkan. Dari bedside teaching, boleh slide selanjutnya. Di sini kita agak berbeda dengan rubrik analitik, di mana dinilainya adalah dari skor 4, kita melihat dari per item seperti anamnesis, yaitu apabila mahasiswa menyanyikan 7-8 poin berikut ini, seperti keluhan utama, onset, progresivitas, faktor yang memperingan, faktor yang memperberat, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat sosial pekerjaan. Dari pemeriksaan fisik juga misalnya mahasiswa melakukan seluruh pemeriksaan secara sistematis dan runut dari mulai tanda vital, keadaan umum, kesadaran, pemeriksaan kepala leher, pemeriksaan toraks, pemeriksaan abdomen, dan pemeriksaan ekstremitas. Dan juga dapat mahasiswa dapat melakukan diagnosis kerja dan diagnosis banding disertai dengan 2 diagnosis banding yang sesuai. Lalu pada pemeriksaan penunjang, mahasiswa dapat mampu menyebutkan minimal 2 saran pemeriksaan penunjang yang sesuai secara lengkap, misalnya CT scan kepala dengan kontras. Kemudian dari sektor tata laksananya, mahasiswa mampu menyebutkan minimal 2 tata laksana medikamentosa dan 2 tata laksana non-medikamentosa yang sesuai. Dari segi komunikasi dan edukasi pasien, mahasiswa memberi edukasi yang mencakup seluruh poin berikut ini, yaitu kemungkinan diagnosis kerja dan diagnosis banding, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, dan rencana tata laksana dengan menggunakan bahasa awam yang mudah dipahami. Lalu dari perilaku profesional, yaitu adalah apabila mahasiswa menerapkan seluruh kaidah profesionalisme, yaitu memperkenalkan diri kepada pasien dan atau keluarga, menjelaskan tujuan pemeriksaan, meminta izin sebelum melakukan pemeriksaan dengan hati-hati, sopan, dan berempati, dan juga menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan atau keluarga. Selanjutnya dengan skor 3, misalnya dari anamnesis, mahasiswa hanya menanyakan 5 atau 6 poin yang sudah digambarkan sebelumnya. Lalu pada pemeriksaan fisik, mahasiswa melakukan seluruh pemeriksaan tetapi tidak sistematis. Lalu dari diagnosis kerjanya dan diagnosis banding, mahasiswa mampu menegakkan diagnosis kerja dengan tepat, tapi hanya disertai 1 diagnosis banding yang sesuai. Lalu pemeriksaan penunjang mampu menyebutkan minimal 2 saran pemeriksaan yang sesuai, tetapi tidak dan atau kurang lengkap. Lalu dari tata laksana, mahasiswa mampu menyebutkan minimal 1 tata laksana medikamentosa dan 1 tata laksana non-medikamentosa yang sesuai. Lalu dari komunikasi dan edukasi pasien, mahasiswa mampu memberikan edukasi, namun cukup banyak bahasa yang medis yang sulit dipahami. Dan terakhir, dari perilaku profesional, mampu menerapkan 3-4 kaidah profesionalisme. Lalu untuk skor 2, selanjutnya yaitu anamnesis, mahasiswa hanya menanyakan 3-4 poin yang sudah di bawah ini. Lalu dari pemeriksaan fisik, dia hanya mampu melakukan 4-6 pemeriksaan fisik yang ada. Lalu diagnosis kerja dan diagnosis banding hanya mampu menegakkan diagnosis kerja tanpa adanya diagnosis banding. Lalu pemeriksaan penunjang hanya mampu menyebutkan 1 saran pemeriksaan penunjang. Dari tata laksana juga hanya mampu menyebutkan minimal 2 tata laksana medikamentosa sesuai tanpa tata laksana non-medikamentosa. Lalu dari komunikasi hanya mampu mencakup 2 poin, yaitu kemungkinan diagnosis kerja dan diagnosis banding, pemeriksaan penunjang diperlukan, dan rencana tata laksana. Dan perilaku profesionalnya hanya mampu menerapkan 2 kaidah profesionalisme. Lalu untuk skor 1, yaitu dari analisis hanya mampu menanyakan 1-2 poin. Dari pemeriksaan fisik dia hanya mampu melakukan 1-3 pemeriksaan. Lalu diagnosis kerja dan diagnosis banding, mahasiswa hanya mampu mengajukan minimal 2 diagnosis banding tanpa ada diagnosis kerja. Dari pemeriksaan penunjang hanya 1 pemeriksaan penunjang. Lalu dari tata laksana, mahasiswa hanya mampu menyebutkan 1 tata laksana medikamentosa, dan juga dari komunikasi hanya mampu memberikan edukasi 1 poin, dan perilaku profesional juga hanya mampu menerapkan 1 kaidah profesionalisme. Sekian. 3. Demikianlah paparan kami tentang rubrik holistik dan analitik dari kelompok 1. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.